Hari ulang tahunku seharusnya penuh tawa. Namun suamiku memilih datang dengan kata, cerai. Dan aku baru sadar, semua yang kubangun selama ini ternyata atas namaku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lilin-lilin di atas kue masih menyala ketika Andin menyadari ada yang tidak beres dari cara Arya menatapnya. Tidak ada senyum canggung, tidak ada candaan terlambat. Hanya wajah datar yang terlalu rapi untuk sebuah malam ulang tahun. Udara ruang makan terasa mengeras, seolah suara napas pun bisa memicu sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Aku mau jujur, kata Arya akhirnya, dengan nada yang dibuat tenang. Tenang yang dipelajari, bukan yang lahir dari perasaan. Ini mungkin terdengar buruk, tapi menurutku lebih baik diucapkan sekarang. Andin tidak menjawab. Tangannya masih memegang pisau kue, jari-jarinya dingin. Ia menunggu, seperti seseorang yang berdiri di tepi kolam, tahu akan didorong, tapi ingin memastikan seberapa dalam airnya. Kita sebaiknya berpisah, lanjut Arya. Aku sudah lama memikirkannya. Ini bukan keputusan impulsif. Kata cerai itu jatuh begitu saja. Tanpa nada tinggi, tanpa emosi berlebihan. Justru itu yang membuat Andin terpukul. Bukan isi kalimatnya, melainkan cara Arya mengatakannya. Seolah ia sedang memberikan hadiah paling jujur yang bisa ia berikan, tepat di hari ulang tahun istrinya. Andin tersenyum kecil, refleks yang terlatih selama bertahun-tahun. Oh, katanya pelan. Hanya satu suku kata, tapi dadanya seperti ditimpa beban yang tak terlihat. Ia menunggu rasa marah datang, atau tangis, atau penyangkalan. Tak satu pun muncul. Yang ada hanya kelelahan yang tiba-tiba terasa sah. Aku tahu ini berat, Arya melanjutkan, duduk tanpa diminta. Tapi kita harus realistis. Hubungan ini sudah lama tidak sehat. Kita sama-sama tahu itu. Kita. Kata itu terdengar ganjil di telinga Andin. Sejak kapan keputusan sepihak dibungkus dengan kata bersama? Ia memadamkan lilin satu persatu. Meniupnya tanpa doa. Ulang tahun kali ini tidak butuh harapan. Ia hanya ingin malam itu selesai tanpa ledakan. Kenapa sekarang? Tanyanya akhirnya, bukan dengan nada menuntut, melainkan seperti seseorang yang ingin memastikan kalender tidak salah tanggal. Arya menghela napas, seperti orang yang merasa disalahpahami. Karena aku tidak mau pura-pura lagi. Aku merasa terjebak. Aku butuh ruang. Dan jujur saja, aku sudah terlalu lama menahan diri demi rumah tangga ini. Andin mengangguk pelan. Kata menahan diri menempel di kepalanya. Ia teringat berapa banyak keputusan yang ia tunda, berapa banyak keinginan yang ia rapikan agar tidak mengganggu ambisi suaminya. Tapi itu tidak ia ucapkan. Tidak malam ini. Ponsel Arya bergetar di atas meja, memecah jeda yang rapuh. Nama ibu menyala di layar. Arya melirik Andin sejenak, lalu mengangkatnya. Iya, Bu, katanya. Suaranya langsung berubah lebih ringan. Andin tidak berniat mendengarkan. Tapi suara Bu Ratna terdengar cukup jelas. Kamu jadi bicara malam ini. Sudah, jawab Arya singkat. Ada jeda di seberang sana. Lalu suara Bu Ratna menghela napas panjang. Ya sudah. Mungkin memang sudah waktunya. Dari dulu ibu merasa kamu terlalu banyak mengalah. Andin menatap meja. Kalimat itu bukan hal baru, tapi tetap menusuk. Bu Ratna tidak menyebut namanya, tapi Andin tahu siapa yang dimaksud. Mengalah di lidah mertuanya selalu berarti Andin tidak cukup. Tidak cukup mendukung, tidak cukup memahami, tidak cukup menyesuaikan diri dengan kebutuhan Arya. Kamu berhak bahagia, lanjut Bu Ratna. Jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak cocok sejak awal. Arya mengangguk, seolah ibunya bisa melihat. Iya, Bu. Telepon ditutup. Sunyi kembali turun. Kali ini lebih berat. Andin merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan amarah, melainkan pemahaman pahit. Perceraian ini bukan keputusan mendadak. Ia adalah akhir dari percakapan panjang yang tak pernah melibatkannya. Aku tidak akan mempersulit, kata Andin tiba-tiba. Suaranya stabil, hampir terlalu stabil. Arya menoleh, tampak lega. Kalau itu yang kamu mau. Kalimat itu adalah keputusan kecil, tapi berisiko. Andin tahu, dengan memilih tenang,
Ia memberi Arya ruang untuk mengatur segalanya. Namun malam itu, ia tidak ingin berdebat. Ia ingin melihat seberapa jauh kebenaran versi Arya akan berjalan jika tidak ia lawan. Di dalam hatinya, sesuatu mulai mencatat. Bukan untuk membalas, bukan untuk menyerang. Hanya untuk tidak lagi lupa. Pagi datang tanpa perayaan. Andin terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Seolah semalam bukan hanya lilin yang ia padamkan, tetapi juga sesuatu di dalam dirinya. Rumah itu masih sama. Bau kopi di dapur, cahaya tipis dari jendela. Namun ada jarak baru yang tidak kasat mata. Arya sudah tidak ada di kamar. Sisi ranjangnya rapi, terlalu rapi. Seperti ia memang ingin meninggalkan kesan sementara. Andin duduk di tepi tempat tidur, menatap tangannya sendiri. Ia mengingat kalimat terakhir yang ia ucapkan malam sebelumnya. Aku tidak akan mempersulit. Saat itu terdengar dewasa. Kini terasa seperti pengakuan kalah sebelum bertarung. Namun ia tahu, reaksi emosional bukan pilihannya. Ia selalu percaya bahwa bertahan dengan kepala dingin adalah satu-satunya cara menjaga diri. Ponselnya bergetar. Nama Maya muncul di layar, disertai pesan singkat, "Aku di depan." Andin tidak ingat memberi alamat atau menjelaskan apapun. Maya memang seperti itu, datang tanpa banyak tanya, seolah sudah tahu ada sesuatu yang runtuh dan perlu ditopang sebelum benar-benar jatuh. Di ruang tamu, Maya duduk berhadapan dengannya, secangkir teh mengepul di antara mereka. Tatapan sahabatnya lembut, tapi tidak iba. Maya tidak pernah menyentuh Andin dengan simpati kosong. "Kamu kelihatan tenang," katanya akhirnya. "Aku memang tenang," jawab Andin cepat, terlalu cepat. Ia menyesap teh, berharap panasnya bisa mengusir rasa dingin di dadanya. "Ini cuma fase." Maya mengangguk pelan, namun matanya tidak sepenuhnya percaya. "Tenang bukan berarti utuh," katanya. Kalimat itu tidak menghakimi, hanya mengingatkan. "Kamu boleh rasional, Din. Tapi jangan jadikan itu alasan buat meniadakan rasa sakitmu sendiri." Kata-kata itu mengenai sesuatu yang Andin hindari sejak semalam. Ia merasa harga dirinya retak, bukan karena ditinggalkan, tetapi karena ia menyadari betapa mudahnya Arya merasa berhak pergi. Selama ini, ia mengira keheningan dan dukungannya adalah bentuk kekuatan. Ternyata, bagi orang lain, itu hanya terlihat seperti ketiadaan. Sementara itu, di luar rumah, Arya duduk di kafe favoritnya, membuka laptop dengan wajah lega. Ia membuat daftar, tempat tinggal baru, jadwal kerja, kemungkinan investasi. Semua terasa ringan. Perceraian, baginya, adalah pembukaan bab baru, bukan kehilangan. Ia menyebutnya kebebasan, bebas dari kompromi, bebas dari penjelasan. Teleponnya berdering. Doni, rekan bisnisnya, langsung berbicara tanpa basa-basi. "Gimana? Sudah disampaikan?" "Sudah," jawab Arya, menyandarkan punggung. "Tinggal proses." "Bagus. Jangan kelamaan. Kamu tahu sendiri, investor tidak suka urusan pribadi yang menggantung. Setelah beres, kita bisa jalan lebih agresif." Arya tersenyum. Dorongan Doni terdengar seperti validasi. Seolah keputusan pribadinya kini memiliki justifikasi profesional. Ia tidak menyadari bahwa setiap kalimat tentang cepat dan beres semakin menghapus kemungkinan empati. Kembali di rumah, Maya berdiri, hendak pergi. Sebelum melangkah, ia menoleh. "Kamu tidak harus kuat sendirian. Tapi apapun yang kamu putuskan nanti, pastikan itu karena kamu memilih, bukan karena kamu terlalu lelah untuk melawan." Kalimat itu tertinggal lama setelah pintu tertutup. Andin berdiri di tengah ruang tamu, memandangi rumah yang tiba-tiba terasa seperti tempat transit. Ia menyadari sesuatu yang baru. Selama ini ia takut dianggap menyulitkan. Kini, ketakutan itu mulai bergeser menjadi pertanyaan. Apakah ia selama ini terlalu mudah dilewati? Ia mengambil ponselnya, menatap layar tanpa tujuan. Ada dorongan kecil, berbahaya, untuk tetap diam dan membiarkan semuanya berjalan. Tapi ada juga suara lain, masih lemah, yang menyuruhnya berhenti sejenak sebelum melangkah lebih jauh. Andin membuka catatan di ponsel, menulis satu kalimat pendek, "Jangan menandatangani apapun tanpa membaca." Keputusan kecil. Nyaris tidak terlihat. Namun baginya, itu adalah pertama kalinya ia mengizinkan dirinya untuk berhati-hati, bukan demi orang lain,
melainkan demi harga dirinya sendiri. Kalimat yang Andin tulis di ponselnya semalam masih ada di sana ketika pagi datang. Jangan menandatangani apapun tanpa membaca. Ia membacanya ulang, perlahan, seperti menguji apakah ia benar-benar berani memegang prinsip sesederhana itu. Selama ini, kepercayaan selalu ia letakkan di atas kehati-hatian. Kini, urutannya mulai goyah. Ketukan di pintu terdengar tidak sabar. Rina masuk tanpa menunggu jawaban, membawa aroma luar dan ekspresi yang sudah lama tidak Andin lihat, campuran khawatir dan kesal yang ditahan. "Kamu kurus," komentar pertama Rina, sambil meletakkan tasnya. Nada suaranya bukan basa-basi. Sebagai adik yang tumbuh bersama Andin, Rina tidak pernah pandai menyembunyikan emosi. Ia duduk, menatap kakaknya lurus-lurus. "Maya cerita sedikit. Sisanya aku tebak sendiri." Andin tersenyum tipis. "Kamu selalu begitu." Rina tidak membalas senyum itu. "Aku masih ingat waktu awal kalian menikah," katanya pelan, tapi tegas. "Kamu kerja dua arah. Siang di kantor, malam urus semuanya. Arya masih sibuk cari-cari arah, tapi selalu yakin dunia berutang padanya." Kata-kata itu membuka pintu kenangan yang jarang Andin sentuh. Ia teringat apartemen sempit, makan malam sederhana, dan dirinya yang pulang lebih larut demi memastikan cicilan aman. Semua itu terjadi tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Saat itu, Andin tidak merasa berkorban. Ia hanya merasa sedang membangun sesuatu bersama. "Aku tidak keberatan," kata Andin pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Waktu itu." "Aku tahu," sahut Rina cepat. "Itu masalahnya. Kamu selalu tidak keberatan. Sampai orang lain lupa bahwa kamu juga punya batas." Andin terdiam. Ada bagian dalam dirinya yang ingin membela Arya, seperti refleks lama yang belum sepenuhnya mati. Namun hari itu, pembelaan itu terasa kosong. Ia tidak ingin berdebat. Ia ingin mendengar, mencatat, dan menyusun ulang potongan-potongan yang selama ini ia abaikan. Di tempat lain, Arya duduk di ruang kerja sementara, dikelilingi rencana dan angka. Ia berbicara dengan Doni lagi, kali ini dengan nada lebih emosional. "Aku merasa selama ini tertahan," katanya. "Setiap kali mau ambil langkah besar, selalu ada alasan rumah tangga." Doni mengangguk, memberi ruang bagi narasi itu tumbuh. "Kadang pasangan memang tidak siap tumbuh secepat kita," katanya. "Yang penting sekarang kamu fokus ke potensi kamu sendiri." Arya menyerap kalimat itu tanpa saring. Ia mulai melihat masa lalunya sebagai serangkaian pengorbanan sepihak, malam-malam yang menurutnya terbuang, keputusan yang ia anggap ditunda. Ia tidak menyebut nama Andin, tapi bayangannya jelas. Dalam versi ceritanya, ia adalah korban dari pernikahan yang terlalu aman, terlalu menenangkan, terlalu membatasi. Sore hari, Andin berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajahnya tampak sama, tapi tatapannya berbeda. Rina sudah pergi, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Andin menyadari sesuatu yang baru. Diamnya selama ini bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia memilih percaya. Telepon bergetar. Pesan dari Arya singkat dan formal. "Kita perlu bicara soal pembagian ke depan. Biar cepat selesai." Tidak ada kata kita yang terasa utuh di sana. Hanya urgensi. Hanya keinginan menutup bab lama secepat mungkin. Andin membaca pesan itu beberapa kali, merasakan tekanan yang berbeda dari hari sebelumnya. Bukan lagi kaget, melainkan dorongan untuk tergesa. Ia tidak langsung membalas. Diam, kali ini, bukan bentuk kepasrahan. Ia berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, membuka map berisi dokumen lama, rekening, kontrak, catatan yang selama ini ia urus tanpa banyak tanya. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar. Selama ini ia lebih tahu daripada yang orang lain kira. Andin menutup map itu kembali. Ia belum siap bertindak, tapi ia siap mengamati. Setiap kata Arya, setiap desakan, setiap cerita tentang potensi yang katanya tertahan, semuanya ia simpan, rapi, tanpa reaksi. Tekanan batin itu tidak meledak, ia memadat. Ia akhirnya mengetik balasan singkat, "Kita bicara nanti. Aku perlu waktu." Mengirim pesan itu terasa seperti melangkah ke lantai yang belum ia uji kekuatannya. Risiko kecil, tapi nyata. Andin menatap layar ponsel yang kembali gelap, menyadari bahwa untuk pertama kalinya,
Ia tidak berusaha menenangkan keadaan. Ia memilih memberi jarak, dan dalam jarak itu, ia mulai melihat dengan lebih jernih. Andin datang lebih awal dari waktu yang disepakati. Ruang tunggu kantor pengacara itu dingin, bukan hanya karena pendingin udara, tetapi karena kesadaran baru yang menempel di kulitnya sejak ia menekan tombol kirim kemarin. Aku perlu waktu. Kalimat sederhana itu telah mengubah posisi diamnya menjadi sesuatu yang dianggap menghambat. Arya masuk dengan langkah cepat, map coklat di tangan. Wajahnya tidak menunjukkan ketegangan, justru seperti seseorang yang sedang mengurus administrasi biasa. Ia duduk tanpa menatap Andin lama-lama. Biar jelas dari awal, katanya, membuka map. Kita pisahkan baik-baik. Soal harta, aku harap kamu kooperatif. Kata kooperatif terdengar netral, tapi Andin menangkap tekanannya. Seolah apapun yang tidak sesuai rencana Arya otomatis menjadi perlawanan. Kita belum bicara detail, jawab Andin pelan. Ia menjaga suaranya tetap rata. Aku ingin semua jelas. Arya menghela napas, sedikit tidak sabar. Justru itu. Supaya tidak berlarut-larut. Kita kan sudah sepakat tidak saling menyulitkan. Andin teringat kalimatnya sendiri malam ulang tahun itu. Ia menelan ludah. Kini, kata-kata yang dulu ia ucapkan sebagai bentuk kedewasaan berubah menjadi alat untuk menekannya. Ada rasa bersalah yang disusupkan secara halus. Jika ia bertanya, ia dianggap mengingkari janji tak tertulis. Belum sempat ia menanggapi, ponsel Arya bergetar. Nama ibu kembali muncul. Kali ini, Arya mengangkatnya tanpa ragu. Seolah kehadiran ibunya memang bagian dari proses ini. Andin juga ada di sini, kata Arya ke telepon. Suara Bu Ratna terdengar jelas, tidak berusaha direndahkan. Bagus. Biar sekalian ibu bicara. Andin, kamu harusnya sadar diri. Dari awal pernikahan, kamu itu terlalu kaku. Laki-laki butuh didukung, bukan diatur. Andin menegang. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menjelaskan, menyebutkan malam-malam panjang, keputusan-keputusan sunyi. Namun Bu Ratna tidak sedang mencari penjelasan. Ia sedang menetapkan kesalahan. Kalau rumah tangga gagal, pasti ada yang kurang, lanjut Bu Ratna. Dan kamu yang paling dekat. Jangan sekarang malah ribut soal harta. Itu tidak pantas. Kata tidak pantas menggantung lama setelah panggilan ditutup. Andin menatap meja di depannya, merasakan sesuatu yang berbeda dari sakit sebelumnya. Bukan sedih, bukan marah, melainkan kejelasan yang pahit. Segala yang ia lakukan selama ini dianggap wajar, sehingga tidak layak dihitung. Arya menyandarkan tubuhnya. Ibu cuma mau yang terbaik, katanya, seolah itu penutup yang cukup. Aku juga. Makanya aku harap kamu tidak mempersulit. Andin mengangguk perlahan. Ia belum siap membantah. Namun di dalam dirinya, ada garis yang mulai ditarik. Selama ini ia mengira kontribusinya tidak perlu disebut karena itu bagian dari cinta. Kini ia melihat, justru karena tak pernah disebut, ia dihapus. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan jelas. Hanya tekanan yang semakin nyata. Di parkiran, Andin duduk di dalam mobilnya cukup lama sebelum menyalakan mesin. Tangannya gemetar tipis di atas setir. Ia membiarkan dirinya merasakan semua yang selama ini ia tahan, bukan untuk tenggelam, tetapi untuk mengenali bentuknya. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Maya. Gimana? Andin mengetik, lalu menghapus, lalu mengetik ulang. Aku mulai paham. Selama ini aku bukan dianggap berkontribusi. Aku dianggap bagian dari fasilitas. Mengetik kalimat itu membuat dadanya sesak, tapi juga jujur. Ia menyadari, pengakuan bukan datang dari orang-orang yang diuntungkan oleh diamnya. Ia harus memberi nilai pada dirinya sendiri, atau orang lain akan terus menganggapnya gratis. Malam itu, Andin membuka kembali map dokumen di rumah. Ia tidak membaca dengan emosi, melainkan dengan ketelitian yang lama tertidur. Setiap lembar adalah jejak perannya, yang tidak pernah dipuji, tapi nyata. Tekanan batin itu berubah bentuk, dari luka menjadi kewaspadaan. Ia menutup map, menyimpannya di laci terkunci. Keputusan kecil, berisiko, karena ia tahu langkah berikutnya akan membuatnya tampak tidak sekooperatif seperti yang diharapkan. Namun untuk pertama kalinya, Andin tidak lagi takut dianggap menyulitkan.
Ia mulai takut jika terus dianggap tidak ada. Laci yang terkunci itu masih terbayang di kepala Andin ketika ia bersiap menghadiri pertemuan formal pertama sejak proses perceraian berjalan. Keputusan kecil semalam, menyimpan dokumen, menahan diri untuk tidak bereaksi, membuat tidurnya gelisah. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan ketenangan, melainkan jarak. Seolah ia berdiri selangkah di belakang emosinya sendiri, mengamati tanpa larut. Ruang pertemuan kantor notaris itu terang dan terlalu rapi. Arya sudah duduk di sana bersama Pak Surya, notaris keluarga yang selama ini mengurus berbagai urusan administrasi mereka. Pak Surya menyambut Andin dengan anggukan sopan, netral, profesional. Tidak ada empati berlebihan, tidak ada tekanan. Sikap itu justru membuat Andin merasa lebih aman daripada semua kalimat penghiburan sebelumnya. "Kita mulai saja," kata Pak Surya, membuka map tebal di depannya. "Ini pertemuan awal, jadi sifatnya inventarisasi." Arya menyandarkan tubuh, ekspresinya santai. Sejak awal, ia tampak yakin bahwa proses ini hanya formalitas sebelum ia melangkah ke hidup baru. Ketika Pak Surya mulai menyebutkan daftar aset, rumah, tabungan, investasi, Arya beberapa kali mengangguk, seperti seseorang yang sudah hafal isi cerita. "Soal dokumen aset," kata Pak Surya kemudian, "sebagian besar sudah rapi. Tinggal memastikan kelengkapan dan kepemilikan." Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi Arya, itu seperti sinyal hijau. Ia tersenyum tipis, menoleh ke Andin. "Tuh kan, semua jelas. Kita tinggal bereskan." Andin menangkap nada kemenangan kecil di sana. Seolah kebersihan dokumen otomatis berarti keberpihakan. Ia tidak menanggapi. Ia hanya memperhatikan cara Arya semakin percaya diri, semakin yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai skenario yang ia bayangkan. Pak Surya melanjutkan dengan pertanyaan teknis, meminta beberapa dokumen tambahan. Ia tidak menyebut nama siapapun secara spesifik, hanya menyampaikan prosedur. Arya langsung menyahut, "Nanti saya lengkapi. Setahu saya, tidak ada masalah." Andin mencatat dalam hati, "Setahu saya." Selama ini, frasa itu sering menjadi alasan Arya untuk tidak menggali lebih dalam. Dan Andin, dengan kebiasaannya menutup celah, selalu memastikan semuanya benar-benar tidak bermasalah, tanpa perlu mengumumkan perannya. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan jadwal lanjutan. Di luar ruangan, Arya terlihat ringan. Ia menerima telepon dari Doni, bahkan sebelum Andin sempat melangkah jauh. "Sudah mulai?" Suara Doni terdengar bersemangat dari seberang. "Bagus. Dengar ya, begitu urusan rumah tangga kamu beres, proyek kemarin bisa langsung jalan. Investor sudah nunggu." Arya tertawa kecil. "Makanya aku mau cepat selesai. Biar fokus." Doni menambahkan sesuatu tentang angka dan peluang. Arya mendengarkan dengan mata berbinar, seolah masa depan sudah menunggunya di tikungan. Perceraian, baginya, bukan kehilangan, melainkan tiket masuk ke fase yang lebih besar. Andin berjalan sedikit di belakang mereka. Ia tidak ikut percakapan, tapi setiap kata yang ia dengar menggeser sesuatu di dalam dirinya. Dulu, ia mungkin akan merasa terpinggirkan. Kini, ia justru melihat pola, bagaimana semua orang berbicara tentang setelah beres, tanpa pernah bertanya siapa yang selama ini memastikan semuanya tetap berjalan sebelum beres. Di mobil, Andin duduk lama sebelum menyalakan mesin. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya, bukan untuk menulis keluhan, melainkan daftar. Dokumen apa yang ia simpan, apa yang ia urus, apa yang selama ini ia tanda tangani tanpa banyak bicara. Ini bukan persiapan emosional. Ini penguatan mental. Ia menyadari sesuatu yang penting. Selama ini ia bertahan dengan perasaan, berharap dihargai karena cinta. Kini, ia harus berdiri dengan pemahaman, karena cinta tidak pernah dihitung oleh mereka yang merasa paling berhak. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arya singkat dan penuh asumsi. "Pak Surya bilang dokumen tinggal formalitas. Kita bisa cepat selesai." Andin menatap layar itu cukup lama. Ada dorongan untuk membalas dengan penjelasan, atau peringatan. Namun ia memilih menahan. Ia membalas singkat, "Baik. Kita ikuti prosedur." Kalimat itu netral, tapi menyimpan keputusan. Ia tidak lagi merasa perlu meluruskan keyakinan Arya. Jika kepercayaan diri itu dibangun di atas asumsi,
maka cepat atau lambat, ia akan bertemu kenyataan. Andin memasukkan kembali buku catatannya ke tas. Tekanan batin hari itu tidak datang dalam bentuk luka, melainkan kesiapan yang dingin. Ia tahu, mulai sekarang, setiap langkah akan diperhitungkan. Dan keputusan kecil untuk bersiap, bukan dengan air mata, tetapi dengan kesadaran, adalah risiko pertama yang ia ambil menuju sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, namun tidak lagi ia takuti. Catatan kecil itu kini selalu ikut Andin kemanapun ia pergi. Bukan sebagai pengingat luka, melainkan sebagai jangkar. Setiap kali pikirannya mulai berputar, tentang kata formalitas, tentang kepercayaan diri Arya yang terasa menyesakkan, ia membuka halaman kosong, memastikan dirinya masih berpijak pada sesuatu yang nyata. Pagi itu, sebuah email masuk dengan subjek yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Nama Hendra tertera jelas. Andin membaca isinya 2 kali, memastikan ia tidak salah paham. Hendra, atasan lamanya, menulis dengan nada profesional yang hangat, menyinggung proyek lama yang pernah mereka tangani bersama. Ia menyebutkan kebutuhan kerjasama, menyiratkan kepercayaan yang belum pudar meski waktu telah berjalan. Andin menutup laptop, menatap jendela. Ada perasaan asing yang perlahan muncul, bukan harapan berlebihan, melainkan pengakuan yang datang tanpa ia minta. Ia teringat bagaimana dulu Hendra memberi ruang untuknya berpikir, tidak menuntut kepatuhan buta, hanya hasil yang jujur. Di masa itu, Andin merasa dirinya utuh sebagai profesional, bukan pelengkap. Pertemuan dengan Hendra berlangsung di kafe yang tenang. Tidak ada basa-basi panjang. Hendra langsung ke inti, seperti dulu. Aku tidak menawarkan ini karena kasihan, katanya, menatap Andin lurus. Aku menawarkan karena aku tahu caramu bekerja. Dan aku butuh orang yang bisa dipercaya. Kalimat itu menggeser sesuatu di dalam diri Andin. Selama beberapa minggu terakhir, ia merasa keberadaannya selalu dipertanyakan. Oleh Arya, oleh Bu Ratna, oleh proses yang menekannya untuk menjadi kooperatif. Di hadapan Hendra, ia tidak perlu menjelaskan mengapa ia layak. Ia hanya diminta hadir. Aku masih dalam proses pribadi yang rumit, kata Andin jujur. Aku tidak ingin setengah-setengah. Hendra mengangguk. Aku justru tidak mau orang yang datang karena terpaksa. Pikirkan baik-baik. Pintu ini tidak mendesak, tapi terbuka. Kepercayaan itu tidak meledak menjadi euforia. Ia menempel pelan, menguatkan. Andin pulang dengan langkah yang lebih tegak, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia diingatkan bahwa hidupnya tidak berhenti di satu peran. Di rumah, Arya sedang berbicara di telepon dengan nada bersemangat. Ia menutup panggilan saat Andin masuk. Doni, katanya singkat, seolah itu cukup menjelaskan segalanya. Andin mengangguk, lalu berkata, aku dapat tawaran kerja. Arya menoleh, alisnya terangkat sedikit. Sekarang. Ada nada heran yang cepat berubah menjadi senyum tipis. Kamu masih mau ribet kerja? Bukannya lebih baik fokus beresin urusan ini dulu? Kalimat itu terdengar ringan, tapi mengandung penilaian. Andin merasakan denyut kecil di pelipisnya. Ini bukan ribet, jawabnya tenang. Ini bagian dari hidupku. Arya tertawa pendek. Ya, tapi kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku kan yang cari nafkah utama. Kata utama jatuh seperti palu kecil. Dulu, Andin mungkin akan diam, membiarkan definisi itu berlalu tanpa diluruskan. Kali ini, ia merasakan jarak yang jelas terbentuk di antara mereka. Jarak yang tidak lagi diisi usaha untuk saling memahami. Aku tidak bekerja untuk membuktikan apapun ke kamu, kata Andin, suaranya tetap rendah. Aku bekerja karena aku mampu. Arya menyandarkan tubuh, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lakukan saja kalau itu bikin kamu merasa lebih baik, katanya. Ada nada mengejek yang dibungkus toleransi palsu. Seolah keputusan Andin adalah hiburan kecil di tengah rencana besarnya. Keheningan setelah itu berbeda dari sebelumnya. Bukan sunyi yang penuh harap, melainkan ketegangan dingin yang tidak berusaha dihangatkan. Mereka bergerak di ruang yang sama tanpa benar-benar bertemu. Setiap langkah terasa terpisah, setiap keputusan berdiri sendiri. Malam itu, Andin duduk di meja kecil, membuka laptop. Ia membalas email Hendra dengan kalimat singkat namun tegas. Saya tertarik. Kita bisa bahas detail minggu ini. Menekan tombol kirim membuat dadanya berdebar.
Bukan karena takut gagal, melainkan karena ia tahu langkah ini akan mengubah cara Arya memandangnya, dan mungkin mempercepat gesekan yang belum siap ia hadapi. Ia menutup laptop, menatap ruangan yang semakin terasa asing. Tekanan batin itu kini bukan lagi tentang ditinggalkan, tetapi tentang berdiri sendiri di tengah tatapan yang meremehkan. Andin tahu, keputusan kecil untuk tetap bekerja bukan sekadar soal karir. Ia adalah garis batas pertama yang ia tarik, dan ia sadar, garis itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Keputusan kecil itu masih berdenyut di dada Andin ketika pagi datang. Menekan tombol kirim pada email Hendra semalam bukan sekadar respons profesional. Itu adalah pernyataan diam bahwa hidupnya tidak berhenti di ruang yang semakin sempit. Namun bersama pernyataan itu, muncul kesadaran lain. Setiap langkah maju akan memicu dorongan dari belakang untuk menariknya kembali. Dorongan itu datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Arya berdiri di ruang tamu dengan map tipis di tangan, wajahnya tegang tapi tertata. "Aku sudah siapkan kesepakatan awal," katanya tanpa basa-basi. "Lebih cepat kita tanda tangan, lebih cepat selesai." Ia meletakkan map itu di meja, tepat di hadapan Andin. Gerakannya tegas, seolah benda itu bukan kertas, melainkan keputusan yang tidak bisa ditunda. Andin menatap map tersebut, merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sindiran atau ejekan, melainkan tuntutan langsung. "Kapan kamu sempat baca?" tanya Andin pelan. Arya mengangkat bahu. "Ini standar. Pak Surya juga bilang tinggal formalitas. Tidak perlu dipersulit." Kata dipersulit kembali muncul, menempelkan rasa bersalah yang familiar. Andin merasakan refleks lama bergerak, keinginan untuk segera menyetujui demi meredam konflik. Namun kali ini, refleks itu berhenti di tengah jalan. Ia teringat garis batas yang ia tarik, dan dinginnya jarak yang kini mengisi rumah. "Aku mau waktu," katanya. Arya mengerutkan kening. "Untuk apa? Kamu tidak percaya?" Pertanyaan itu bukan mencari jawaban, melainkan tuduhan halus. Andin membuka map tersebut, hanya sekilas. Huruf-huruf rapat memenuhi halaman, terlalu rapi untuk dibaca sambil berdiri. Ia menutupnya kembali. "Aku akan baca dengan tenang," katanya. Wajah Arya mengeras. "Aku tidak mau ini berlarut-larut. Doni sudah nunggu. Banyak hal tergantung dari ini." Sekali lagi, kepentingan orang lain didorong ke hadapannya. Andin merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan keberanian yang meledak, melainkan kejelasan yang dingin. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan mengapa ia berhak berhati-hati. Siang itu, Andin bertemu Maya. Mereka duduk di tempat yang sama seperti beberapa minggu lalu. Namun suasananya berbeda. Andin tidak lagi runtuh. Ia lebih sunyi, lebih tertata. Maya mendengarkan ceritanya tanpa menyela. Matanya tajam namun penuh kesabaran. "Baca ulang semua dokumen," kata Maya akhirnya. "Pelan-pelan. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan kamu tahu apa yang kamu lepaskan." Andin mengangguk. "Aku takut kalau aku terlalu lama, aku dianggap menghambat." Maya tersenyum tipis. "Kamu bukan mesin. Kamu manusia yang punya hak untuk paham. Kalau itu membuat orang lain tidak sabar, itu masalah mereka, bukan kamu." Kata-kata itu menancap. Andin menyadari bahwa ketakutannya selama ini bukan pada kehilangan, melainkan pada label. Menyulitkan, tidak kooperatif, egois. Ia dibesarkan untuk menghindari semua itu. Namun harga yang ia bayar terlalu mahal. Sore hari, Arya kembali menemuinya. Map yang sama ada di tangannya. "Aku perlu jawaban," katanya, lebih keras dari sebelumnya. "Hari ini." Andin menatapnya lama. Wajah yang dulu ia kenal kini terasa jauh, seperti orang asing yang bicara dengan nada tuntutan. Ia merasakan detak jantungnya menguat, bukan karena panik, tetapi karena sesuatu yang akhirnya berdiri tegak. "Tidak," katanya. Satu kata. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada janji kapan. Hanya batas. Arya terdiam, jelas tidak menduga. "Apa maksudmu?" "Maksudku, aku tidak akan tanda tangan sekarang," jawab Andin, tetap tenang. "Aku belum siap." "Kamu berubah," kata Arya tajam. "Dulu kamu tidak pernah begini." Andin menyadari kebenaran dalam kalimat itu. Ia memang berubah.
Dan perubahan itu bukan kebetulan, melainkan akibat dari terlalu lama mengalah. Ia tidak menjawab. Ia membiarkan keheningan bekerja. Arya mengambil map itu kembali dengan gerakan kasar. "Jangan menyesal," katanya sebelum pergi. Pintu tertutup, meninggalkan rumah dalam sunyi yang tegang. Andin berdiri di tempatnya, merasakan campuran takut dan lega. Menolak tanpa penjelasan terasa berisiko. Ia tahu konsekuensinya akan datang. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa menghilang di balik keputusan itu. Ia duduk, membuka map yang tadi hampir ia tanda tangani. Tekanan batin kini berubah bentuk. Bukan lagi rasa terdesak untuk menyenangkan, melainkan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan datang karena satu kata yang akhirnya ia ucapkan. Kata tidak yang Andin ucapkan kemarin masih menggantung di udara rumah, seperti gema yang belum menemukan tempat jatuhnya. Ia terbangun dengan rasa tegang yang berbeda, bukan cemas akan ditinggalkan, melainkan kesiapan untuk menanggung akibat. Menolak tanpa penjelasan telah memindahkan pusat konflik dari emosinya ke wilayah yang lebih dingin. Prosedur, hukum, dan konsekuensi. Pagi itu, Andin duduk di ruang tunggu kantor Pak Surya. Map dokumen berada di pangkuannya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia telah membaca berulang kali, menandai halaman-halaman yang selama ini ia urus tanpa pernah ia klaim sebagai perannya. Ada kelelahan yang muncul, tapi juga kejelasan yang tidak bisa ditarik kembali. Pak Surya masuk dengan langkah terukur. "Terima kasih sudah datang," katanya, lalu duduk berhadapan dengan Andin. "Saya ingin memastikan kamu memahami implikasinya sebelum melangkah lebih jauh." Ia membuka mapnya sendiri, menyelaraskan kertas-kertas dengan rapi. "Selama ini, banyak aset tercatat atas nama kamu," lanjutnya. "Bukan karena kesalahan, tapi karena pada saat itu pilihan yang paling efisien dan sah." Kata sah terdengar berat. Andin mengangguk pelan. Ia teringat betapa sering Arya menyerahkan urusan administratif padanya, dengan alasan ia lebih teliti. Tidak pernah ada keberatan, tidak pernah ada koreksi. Kini, ketelitian itu berubah menjadi posisi hukum. Implikasinya, kata Pak Surya hati-hati, adalah pembagian tidak bisa diasumsikan otomatis. Semua harus dilihat dari kepemilikan dan kontribusi yang tercatat. Andin merasakan campuran rasa lega dan ngeri. Lega karena ia tidak selama ini membayangkan sesuatu yang keliru. Ngeri karena ia tahu, pemahaman ini akan mengubah cara Arya memandangnya. Ia bukan lagi pihak pasif yang bisa didesak dengan kata kooperatif. Sementara itu, Arya duduk di mobil, menunggu giliran bertemu Pak Surya. Ia merasa sedikit terganggu oleh penolakan Andin kemarin, namun masih yakin itu hanya fase. Ketika Pak Surya akhirnya memanggilnya masuk, Arya langsung duduk dengan sikap percaya diri yang dipaksakan. "Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan," kata Pak Surya, "supaya tidak terjadi salah paham." Arya mengangguk. "Silakan." Pak Surya menjelaskan hal yang sama, dengan bahasa yang lebih formal. Ia tidak menuduh, tidak mengarahkan. Ia hanya menyampaikan fakta. Arya mendengarkan, alisnya perlahan berkerut. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan bayangannya. "Jadi maksud Bapak," Arya menyela, "itu tidak otomatis dibagi rata." "Tidak otomatis," jawab Pak Surya. "Semua tergantung dokumen dan kesepakatan." Kata-kata itu menimbulkan getaran kecil di dada Arya. Ia tidak panik, tapi ia merasa pijakan yang ia kira kokoh ternyata memiliki celah. Namun ego cepat bekerja, menutupinya dengan keyakinan lama. "Tapi ini semua kan selama pernikahan. Saya tidak khawatir." Pak Surya tidak membantah, hanya mengangguk. "Saya sarankan semua pihak membaca dan memahami sebelum menandatangani apapun." Keluar dari kantor notaris, Arya langsung menelepon Doni. "Ada sedikit hal teknis," katanya, mencoba terdengar santai. "Soal aset." Doni tertawa ringan. "Ah, itu. Jangan kebanyakan mikir. Yang penting cepat selesai. Investor tidak peduli detail rumah tangga kamu. Tapi kalau ada implikasi, percaya sama saya," potong Doni. "Kamu fokus ke langkah besar. Detail kecil bisa dibereskan belakangan." Kalimat itu terdengar seperti penenang, tapi juga peringatan halus untuk tidak bertanya terlalu jauh. Arya mengangguk meski Doni tidak bisa melihat. Ia memilih mempercayai dorongan yang menguatkan egonya, bukan fakta yang mengusik.
Sore hari, Andin kembali ke rumah dengan perasaan yang tidak sepenuhnya ringan. Pengetahuan baru membawa beban baru. Ia tidak lagi hanya melindungi perasaannya, tetapi juga posisi yang tidak ia cari, namun ia miliki. Di ruang tamu, ia bertemu Arya. Tatapan mereka bertaut sebentar, lalu berpaling. "Kamu ke Pak Surya?" tanya Arya. Nadanya terdengar biasa. "Iya," jawab Andin singkat. "Ada yang perlu aku tahu?" Arya bertanya, sedikit lebih pelan. Andin menatapnya, merasakan detik itu sebagai persimpangan kecil. Ia bisa menjelaskan, melunakkan, atau tetap pada garis batas yang ia tarik. Ia memilih yang terakhir. "Baca saja dokumennya." Jawaban itu membuat Arya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan Andin tidak lagi berada di posisi yang bisa ia dorong dengan asumsi. Namun ia masih yakin, semua ini hanya soal waktu. Malam itu, Andin duduk sendiri, membuka kembali catatan kecilnya. Ia menulis satu baris baru. "Paham bukan berarti menang. Tapi tanpa paham, aku pasti kalah." Tekanan batin itu kini berubah menjadi kewaspadaan penuh. Ia tahu, setiap informasi yang ia pegang akan membuat langkah berikutnya semakin berat dan semakin berbahaya. Kalimat terakhir yang Andin tulis di catatan kecilnya kembali terbaca saat ia terjaga sebelum subuh. "Tanpa paham, aku pasti kalah." Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan pengakuan jujur atas ketakutannya sendiri. Ia tidak takut kehilangan rumah, atau rutinitas, atau bahkan status. Ia takut pada kemungkinan bahwa mempertahankan harga diri berarti benar-benar melepaskan pernikahan yang telah membentuk sebagian hidupnya. Di dapur yang masih gelap, Andin duduk sendirian. Ia membiarkan pikirannya berjalan ke pertanyaan yang selama ini ia hindari. Jika semua ini berakhir, siapa dirinya tanpa peran istri yang selalu mengalah? Selama bertahun-tahun, ia menyebut pengorbanan itu sebagai cinta. Kini, kata itu terasa rapuh. Pintu depan terbuka pelan. Rina masuk dengan langkah hati-hati, membawa jaket yang masih berbau luar. Ia menatap kakaknya tanpa banyak kata, lalu duduk di seberang meja. Tidak ada pertanyaan pembuka. Rina tahu, Andin tidak butuh ditanya. "Kamu kelihatan capek," kata Rina akhirnya. "Karena aku terlalu lama menunda satu pertanyaan," jawab Andin jujur. "Apakah aku siap kehilangan ini semua demi diriku sendiri?" Rina mencondongkan tubuh. "Kamu tidak kehilangan diri kalau kamu pergi. Kamu justru kehilangan diri kalau kamu bertahan tanpa dihargai." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada semua tekanan sebelumnya. Tidak ada nada menghibur, hanya kejelasan yang tidak bisa diperdebatkan. Rina melanjutkan, "Dari luar, orang menyebutnya pengorbanan. Dari dalam, itu penghilangan diri. Kamu yang paling tahu bedanya." Andin memejamkan mata. Ia teringat betapa sering ia mengecilkan suaranya sendiri agar rumah tetap tenang. Betapa sering ia menganggap kebutuhannya tidak mendesak. Ia menyadari, ketakutannya bukan pada kehilangan Arya, melainkan pada kenyataan bahwa ia mungkin telah lama kehilangan dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Arya duduk di ruang pertemuan kecil, map kesepakatan terbuka di depannya. Doni berdiri di dekat jendela, berbicara cepat tentang jadwal dan investor. "Tanda tangan saja," katanya. "Ini hanya supaya semua bisa jalan." Arya melirik halaman pertama, lalu terakhir. Ia tidak membaca detail. Ada keyakinan lama yang bekerja, bahwa hal-hal teknis selalu bisa dibereskan, bahwa orang lain telah mengurusnya. Ia menandatangani dengan gerakan cepat, seolah ingin segera menutup bab yang menurutnya menghambat. "Bagus," kata Doni puas. "Sekarang kita fokus ke proyek." Arya menyimpan map itu dengan senyum kecil. Ada suara tipis di kepalanya yang bertanya, "Apakah kamu yakin?" Namun suara itu tenggelam oleh janji kebebasan dan langkah besar yang menunggunya. Sore hari, Andin duduk sendirian di kamar, menatap cermin. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya menyimpan keputusan yang berat. Ia mengambil ponselnya, membuka pesan dari Arya yang mengabarkan bahwa kesepakatan awal sudah ditandatangani. Ia membaca pesan itu beberapa kali. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada lega. Hanya kesadaran bahwa arah mereka semakin menjauh. Ia menyadari, dengan atau tanpa tanda tangan itu, sesuatu telah berubah secara permanen. Rina berdiri di ambang pintu. "Apapun yang kamu pilih," katanya pelan,
pastikan itu tidak menghapus kamu. Andin mengangguk. Ia tidak menjawab pesan Arya hari itu. Diamnya bukan lagi kebingungan, melainkan ruang yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Tekanan batin kini mencapai bentuk yang paling jujur. Ia tahu, mempertahankan harga diri akan menuntut harga yang mahal. Dan ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Ia menutup catatan kecilnya, meletakkannya di laci yang sama dengan dokumen-dokumen penting. Keputusan kecil itu sederhana, menyimpan semuanya di satu tempat, namun maknanya berat. Andin sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran bahwa kehilangan pernikahan mungkin adalah satu-satunya cara untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Andin memasuki ruang pertemuan dengan langkah yang terukur, membawa sisa ketegangan dari keputusan-keputusan kecil yang ia ambil sejak hari-hari sebelumnya. Setelah pesan Arya yang tak ia balas, ada jarak baru yang tercipta, bukan lagi jarak emosional yang penuh luka, melainkan jarak sadar yang sengaja ia jaga. Hari ini bukan tentang perasaan. Hari ini tentang fakta. Pak Surya sudah duduk di ujung meja, rapi dengan map coklat yang tebal. Arya datang menyusul, wajahnya tegang, rahangnya mengeras seolah menahan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Doni tidak hadir. Keheningan terasa berbeda tanpa suara-suara yang biasanya mendorong Arya untuk merasa unggul. Pak Surya membuka pertemuan tanpa basa-basi. Kita akan membahas pencatatan aset, katanya tenang. Nada suaranya datar, seperti orang yang sudah terlalu sering menyaksikan kemarahan tanpa dasar. Ia membuka map dan menggeser beberapa lembar ke tengah meja. Andin menatap kertas-kertas itu dengan napas yang ditahan. Ia sudah tahu isinya, tetapi mengetahui dan menyaksikan adalah dua hal yang berbeda. Nama lengkapnya tercetak jelas di sebagian besar dokumen. Rumah, rekening operasional, bahkan beberapa investasi yang selama ini dianggap Arya sebagai miliknya. Arya membeku sesaat, lalu tertawa pendek. Ini salah, katanya cepat. Pasti ada kesalahan administrasi. Pak Surya menggeleng perlahan. Tidak. Semua tercatat sah. Dan semua ditandatangani dengan persetujuan Anda. Kata-kata itu seperti pemicu. Wajah Arya memerah. Ia menoleh tajam ke arah Andin. Jadi ini caramu? Suaranya meninggi. Diam-diam mencatat semuanya atas namamu? Licik sekali. Andin merasakan dorongan lama untuk menjelaskan, untuk menenangkan. Namun sesuatu di dadanya menahan. Ia menyadari, setiap penjelasan yang dulu ia berikan tidak pernah mengubah cara Arya memandang kontribusinya. Ia memilih menatap lurus ke meja, membiarkan Pak Surya berbicara. Keputusan ini dibuat bertahap, lanjut Pak Surya. Saat itu, Anda sendiri yang meminta agar Andin mengurus dan mencatat aset demi efisiensi dan keamanan. Ada notulen rapat dan persetujuan tertulis. Arya berdiri setengah bangkit dari kursinya. Aku tidak pernah menyangka ini akan digunakan melawanku. Itu tidak pernah dimaksudkan sebagai senjata. Jawab Pak Surya tetap tenang. Ini adalah pengelolaan. Fakta tidak berubah hanya karena perasaan berubah. Kata fakta bergema di kepala Andin. Selama ini, ia hidup di antara perasaan orang lain, menyesuaikan diri agar tidak menyinggung. Kini, fakta-fakta berdiri di hadapannya, dingin dan tak bisa dibantah. Ada rasa aneh yang muncul, bukan puas, bukan menang, melainkan kesedihan karena menyadari betapa kontribusinya baru diakui ketika menjadi ancaman. Arya menunjuk Andin. Kamu tidak jujur, katanya keras. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu akan menyerahkan semuanya. Andin akhirnya mengangkat kepala. Suaranya pelan, tetapi jelas. Aku mengurus semuanya dengan izinmu. Aku tidak pernah mengambil tanpa persetujuan. Kalimat itu sederhana, namun berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak membungkus kebenaran dengan permintaan maaf. Pak Surya menambahkan, secara hukum, posisi Andin kuat. Namun proses ini belum selesai. Masih ada tahapan yang akan menuntut keputusan dari kedua belah pihak. Kemarahan Arya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, ketakutan. Ia menyadari kendali yang selama ini ia yakini mulai bergeser. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengemasi dokumennya dengan kasar dan keluar ruangan. Keheningan kembali menyelimuti. Andin menunduk, merasakan getaran halus di tangannya. Fakta-fakta ini seharusnya memberinya rasa aman,
tetapi justru menghadirkan tekanan baru. Dengan kebenaran yang terbuka, konflik tak lagi bisa disamarkan. Pak Surya menatapnya. "Bersiaplah," katanya. Reaksi selanjutnya mungkin lebih keras. Andin mengangguk. Di dalam dirinya, ada keputusan kecil yang mulai terbentuk, bukan untuk menyerang, tetapi untuk tidak lagi mundur. Ia tahu, dengan fakta di pihaknya, beban batin justru bertambah. Setiap langkah selanjutnya akan menentukan bukan hanya hasil hukum, tetapi siapa dirinya setelah semua ini berakhir. Pintu ruang kerja Andin tertutup pelan, menyisakan gema dari pertemuan terakhir bersama Pak Surya yang masih berputar di kepalanya. Fakta-fakta telah dibuka, tetapi ketenangan yang ia rasakan bukan karena menang, melainkan karena tidak lagi bersembunyi dari kebenaran. Ada tekanan baru yang menggantung, reaksi lanjutan yang tak terhindarkan. Ia tahu, dampaknya tidak hanya akan menyentuh dirinya dan Arya, tetapi juga orang-orang yang selama ini berdiri di sekeliling konflik itu. Pagi itu, telepon Arya tak henti berdering. Andin mendengarnya dari ruang sebelah ketika ia sedang menyeduh teh. Suara Arya terdengar teredam, namun cukup jelas untuk menangkap satu kata yang berulang, proyek. Nada percaya diri yang dulu selalu hadir kini digantikan kegelisahan. Andin tidak mendekat. Ia memilih tetap di tempatnya, membiarkan suara itu menjadi latar, bukan pusat. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang tanpa perlu dicari. Proyek besar yang dijanjikan Doni runtuh sebelum benar-benar berjalan. Masalah legal yang menjerat Arya, yang sebelumnya dianggap sepele, menjadi alasan utama para investor mundur. Nama Doni menghilang dari percakapan. Pesan-pesan Arya tak dibalas. Nomor yang biasanya aktif kini sunyi. Andin merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Bukan kepuasan, melainkan kejelasan. Selama ini, Doni selalu tampil sebagai pendorong, orang yang menjanjikan jalan pintas dan keuntungan cepat. Kini, ketika risiko muncul, ia menghilang begitu saja. Ketidakhadirannya menjadi bukti bahwa keyakinan Arya selama ini dibangun di atas janji rapuh. Sore harinya, Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan. Kehadirannya memenuhi ruang tamu dengan aura tuntutan yang familiar. Ia duduk tegak, tasnya diletakkan rapi, seolah kunjungan ini adalah urusan resmi, bukan keluarga. Arya sedang tertekan, kata Bu Ratna membuka pembicaraan, suaranya tajam namun berusaha terdengar bijak. Sebagai istri, atau mantan istri, kamu seharusnya berbesar hati. Andin duduk berhadapan dengannya. Tangannya terlipat di pangkuan, napasnya teratur. Ia merasakan denyut lama yang dulu selalu muncul saat berhadapan dengan ibu mertuanya. Dorongan untuk membela diri, untuk menjelaskan bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Namun denyut itu kini mereda. Besar hati itu bukan berarti menyerahkan apa yang bukan diminta dengan cara adil, jawab Andin pelan. Bu Ratna mengerutkan kening. Aset itu milik keluarga kami. Kamu hanya mengurus. Kalimat itu tidak lagi menusuk seperti dulu. Andin menyadari, selama bertahun-tahun, kontribusinya selalu dikecilkan menjadi sekadar bantuan. Ia menatap Bu Ratna dengan tenang. Saya mengurus dengan tanggung jawab dan persetujuan. Itu yang tercatat. Bu Ratna menghela napas keras. Kamu tega melihat Arya jatuh? Pertanyaan itu menggantung, mencoba menyeret Andin kembali ke peran lama. Perempuan yang menahan diri demi stabilitas orang lain. Andin merasakan getaran halus, bukan ragu, melainkan kesadaran. Ia tidak sedang menjatuhkan siapapun. Ia hanya berhenti menopang kebohongan yang membuatnya hilang. Saya tidak menjatuhkan, katanya. Saya menjaga apa yang memang saya jaga sejak awal. Keheningan menyelimuti ruangan. Bu Ratna menatapnya lama, seolah mencari celah emosi yang bisa ditekan. Namun Andin tidak bergeser. Untuk pertama kalinya, ia merasa utuh, bukan karena memiliki aset, tetapi karena tidak lagi mengorbankan dirinya demi diterima. Bu Ratna berdiri, ekspresinya dingin. Kamu akan menyesal, katanya sebelum melangkah pergi. Pintu tertutup, meninggalkan Andin sendirian. Ia duduk diam beberapa saat, merasakan sisa getaran di tubuhnya. Ada ketakutan kecil yang muncul, tentang reaksi Arya berikutnya, tentang langkah hukum yang mungkin lebih agresif. Namun di balik itu, ada keputusan yang menguat. Ia tidak akan menyerahkan apapun hanya untuk meredakan amarah orang lain. Malam turun perlahan. Andin membuka laptop,
meninjau kembali dokumen-dokumen yang selama ini ia kelola. Setiap file mengingatkannya pada jam-jam kerja tanpa sorotan, pada keputusan-keputusan sunyi yang kini menjadi pijakan. Ia menyadari, menjaga diri bukanlah bentuk perlawanan, melainkan keberanian untuk berdiri tanpa bersembunyi. Di luar, kota bergerak seperti biasa. Di dalam, Andin membuat keputusan kecil namun berisiko. Ia akan melanjutkan proses ini dengan kepala dingin, tanpa kompromi yang lahir dari rasa bersalah. Ia tahu, dengan menolak menyerahkan aset, tekanan berikutnya akan datang, lebih keras, lebih personal. Namun untuk pertama kalinya, ia siap menanggungnya sebagai dirinya yang utuh, bukan bayangan dari peran yang dipaksakan. Keputusan yang Andin ambil di akhir pertemuan terakhir masih bergetar di dadanya. Menolak menyerah bukan berarti kebal dari rasa bersalah. Malam itu, ia terbangun beberapa kali, dihantui bayangan Arya yang dulu, laki-laki yang pernah ia dukung dengan sepenuh tenaga. Namun pagi datang tanpa kompromi. Realitas bergerak maju, dan konsekuensinya mulai tampak satu persatu. Rumah itu tidak lagi ditempati Arya. Bukan karena pengusiran dramatis, melainkan karena cicilan yang tertunggak dan status aset yang jelas. Andin menerima kabar itu secara tidak langsung, dari percakapan singkat dengan Pak Surya yang menyampaikan perkembangan administratif. Kalimatnya datar, profesional, tanpa empati berlebih. Justru itu yang membuat Andin merasa perih. Segalanya terasa terlalu nyata. Usaha Arya menyusul tak lama kemudian. Rekan-rekan yang dulu datang dengan senyum dan janji, mulai menarik diri. Kontrak dibatalkan, pertemuan ditunda tanpa tanggal. Nama Arya menjadi beban, bukan lagi magnet. Jaringan yang selama ini ia banggakan runtuh perlahan, tidak dengan ledakan, tetapi dengan keheningan yang memalukan. Andin melihat perubahan itu dari kejauhan. Ia tidak mencari tahu secara aktif, tetapi kabar selalu menemukan jalannya. Setiap potongan informasi membawa sensasi aneh, campuran lega dan nyeri. Lega karena keadilan berjalan sesuai jalurnya. Nyeri karena bagian dirinya masih mengingat masa ketika mereka membangun segalanya bersama. Arya tidak pernah mengakui kesalahannya. Dalam pesan singkat yang ia kirimkan, nada menyalahkan mendominasi. Ia menuding sistem yang tidak adil, rekan yang tidak setia, bahkan Andin yang dianggap menghancurkan hidupnya. Tidak ada ruang untuk refleksi, hanya pembenaran yang terus dipertahankan meski tanah di bawah kakinya runtuh. Pertemuan mereka terjadi secara tak terencana. Di kantor pengacara, Arya datang dengan pakaian kusut, wajahnya keras, matanya menyala dengan kemarahan yang kelelahan. Andin merasakan denyut lama kembali, dorongan untuk menjelaskan, untuk meredakan. Namun ia menahan diri. "Kamu puas sekarang?" Arya bertanya, suaranya parau. "Semua ini karena kamu." Andin menatapnya. Ia melihat kehancuran, tetapi juga tembok ego yang masih berdiri. "Aku tidak mengambil apapun yang bukan tanggung jawabku," jawabnya pelan. Arya tertawa singkat, pahit. "Kamu selalu pandai menyembunyikan niat." Kata-kata itu menusuk, memicu rasa bersalah yang selama ini Andin tekan. Ada bagian dari dirinya yang bertanya, apakah ia seharusnya lebih lunak? Apakah kejatuhan Arya terlalu berat untuk ditanggung? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar, menggerogoti ketenangannya. Namun ia mengingat kembali malam-malam kerja tanpa apresiasi, keputusan-keputusan penting yang diambil diam-diam demi keberlangsungan mereka. Ia mengingat bagaimana setiap keberhasilan selalu diklaim sebagai hasil kecerdikan Arya semata. Kesadaran itu menjadi jangkar. "Aku tidak mundur," kata Andin akhirnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada Arya. "Aku hanya berhenti mengalah." Arya terdiam sejenak, lalu berpaling. Tidak ada pengakuan. Tidak ada permintaan maaf. Ia pergi dengan langkah berat, meninggalkan ruangan dengan pintu yang tertutup keras. Sepulangnya, Andin duduk lama di dalam mobil. Rasa bersalah kembali muncul, lebih tajam. Ia menangis tanpa suara, membiarkan emosi itu mengalir tanpa menguasai. Menangis bukan berarti menyesal. Ia menyadari. Itu hanya tanda bahwa ia masih manusia. Malam itu, Maya menelepon, sekadar menanyakan kabar. Andin tidak menceritakan detail, hanya mengatakan bahwa semuanya bergerak ke arah yang sulit namun perlu. Maya tidak mendesak. Keheningan di antara mereka menjadi bentuk dukungan yang paling jujur. Menjelang tidur,
Andin menuliskan satu kalimat di catatan kecilnya. Aku tidak bertanggung jawab atas ego orang lain. Kalimat sederhana, tetapi berat. Ia tahu, memilih tidak mundur berarti siap menghadapi penilaian dan kesepian. Tekanan berikutnya mungkin datang dari keluarga, dari hukum, dari kenangan yang belum sepenuhnya padam. Ia mematikan lampu dengan keputusan kecil yang berisiko namun tegas. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan menyelamatkan Arya dari konsekuensi pilihannya. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, menjadi langkah terpenting menuju kebebasan yang belum sepenuhnya ia pahami. Keputusan untuk tidak mundur masih berdiri tegak di dalam diri Andin. Tetapi hari itu ia tahu, badai belum selesai. Undangan pertemuan datang dari Pak Surya. Singkat, formal, dan tak memberi ruang untuk menunda. Arya meminta bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Bu Ratna ikut hadir. Kombinasi itu membuat dada Andin mengeras. Ini bukan lagi soal dokumen. Ini tentang kata-kata yang selama ini disimpan. Ruang pertemuan terasa sempit meski luas. Arya duduk gelisah, jemarinya terus bergerak. Wajahnya menunjukkan campuran kelelahan dan kemarahan yang belum selesai. Bu Ratna di sampingnya tampak kaku, matanya menyapu ruangan tanpa fokus. Andin masuk dengan langkah tenang, meski jantungnya berdebar keras. Ia memilih duduk, bukan berseberangan, tetapi sejajar, posisi yang ia sadari memberi jarak tanpa konfrontasi fisik. Arya yang memulai. Suaranya pecah di tengah kalimat pertama. Ia memohon tanpa benar-benar merendah, marah tanpa arah yang jelas. Kamu tahu aku hancur, katanya, nada meninggi. Aku kehilangan segalanya. Kalau kamu masih punya hati, kamu akan membantu. Andin mendengarkan. Setiap kata terasa seperti serpihan masa lalu yang kembali menghantam. Ia menahan dorongan untuk menyela, membiarkan Arya menghabiskan amarahnya. Di sela-sela teriakan itu, ia menangkap penyesalan yang tak terucap, bukan penyesalan atas perlakuannya, melainkan atas kehilangan kendali. Semua ini berlebihan. Arya melanjutkan, kini dengan suara lebih rendah. Kita bisa menyelesaikan ini kalau kamu mau mengalah sedikit saja. Bu Ratna menatap Andin, menunggu respons yang selama ini ia kenal. Diam, menahan, mengalah. Namun Andin menarik napas panjang. Saat ia bicara, suaranya tidak tinggi, tidak gemetar. Aku sudah mengalah terlalu lama, katanya. Kalimat itu membuat ruangan hening. Arya terdiam, Bu Ratna menegang. Andin melanjutkan, kata-katanya mengalir perlahan, tanpa teriak, tanpa tudingan. Ia mengungkap luka-luka kecil yang selama ini ia simpan. Keputusan yang diambil tanpa pengakuan, kerja keras yang dianggap kewajiban, rasa lelah yang selalu dipatahkan dengan tuntutan lebih. Aku tidak pernah meminta pujian, lanjut Andin. Aku hanya ingin dianggap. Tapi setiap kali aku bicara, aku dianggap berlebihan. Setiap kali aku diam, aku dianggap setuju. Arya membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Amarahnya goyah, digantikan kebingungan. Bu Ratna menunduk. Jemarinya mencengkeram tas. Untuk pertama kalinya, ia tidak memotong, tidak menyalahkan. Andin menatap Bu Ratna. Ibu selalu bilang aku tidak cukup. Mungkin benar. Tapi bukan karena aku kurang berusaha. Melainkan karena apapun yang kulakukan tidak pernah dihitung. Kata-kata itu jatuh tanpa dramatisasi. Justru itu yang membuatnya berat. Bu Ratna terdiam lama. Wajahnya berubah, bukan menjadi lembut, tetapi retak. Ia seolah melihat ulang tahun-tahun yang berlalu, komentar tajam, tuntutan tanpa empati. Kesadaran itu tidak langsung menjadi penyesalan, tetapi cukup untuk menghentikan suaranya. Arya mengusap wajahnya. Aku tidak tahu kamu merasa sejauh itu, katanya pelan, masih mencoba bertahan pada narasi dirinya sebagai korban. Aku tahu, jawab Andin. Karena kamu tidak pernah bertanya. Kalimat itu menjadi titik balik. Tidak ada ledakan, tidak ada tangis histeris. Hanya kejujuran yang akhirnya keluar dari tempatnya bersembunyi. Andin merasakan beban di dadanya sedikit terangkat, meski belum sepenuhnya lepas. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan baru. Tidak ada janji, tidak ada perdamaian instan. Arya pergi dengan langkah ragu, Bu Ratna menyusulnya dalam diam. Andin tetap duduk beberapa saat, merasakan sisa getaran di tubuhnya. Mengungkap luka tanpa teriak ternyata lebih melelahkan daripada marah.
Saat keluar ruangan, Andin menyadari tekanan baru yang menantinya. Setelah kebenaran diucapkan, tidak ada jalan kembali ke diam. Ia telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Keputusan kecil namun berisiko pun menguat di dalam dirinya. Apapun reaksi mereka selanjutnya, ia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kata-kata yang Andin ucapkan pada pertemuan terakhir masih bergema di kepalanya, bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai penanda bahwa sesuatu telah benar-benar berubah. Ia tidak lagi memeriksa ponsel dengan cemas. Namun pagi itu, kabar tentang Arya datang bertubi-tubi, seolah dunia memastikan Andin melihat dampak dari runtuhnya ego yang tak pernah mau menunduk. Arya benar-benar jatuh. Ia berpindah-pindah tempat, dari satu kamar sewaan ke sofa kenalan lama, tanpa alamat tetap, tanpa arah yang jelas. Usaha yang tersisa hanya bayangan. Nama yang dulu dibanggakan kini tak lagi membuka pintu. Andin mengetahui itu bukan dari rasa ingin tahu, melainkan dari pesan singkat yang tak sengaja masuk ke ponselnya. Salah alamat dari seseorang yang menagih janji lama Arya. Andin membaca pesan itu sekali, lalu menghapusnya. Dadanya terasa sesak, bukan oleh rasa menang, melainkan oleh sisa empati yang sulit dimatikan. Ada bagian dari dirinya yang ingin bertanya apakah Arya makan dengan layak, apakah ia tidur dengan aman. Namun ia tahu, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pintu yang berbahaya. Ia memilih tidak membalas apapun. Tidak menghubungi. Tidak mengomentari. Ia hanya menetapkan batas. Jelas, dingin, dan perlu. Batas itu bukan hukuman, melainkan perlindungan. Untuk dirinya. Maya datang sore itu, membawa 2 gelas kopi dan keheningan yang nyaman. Mereka duduk di ruang tamu Andin, cahaya senja menyelinap lewat jendela. Maya tidak langsung bertanya. Ia menunggu, seperti biasa, memberi ruang bagi Andin untuk memilih kapan akan bicara. Aku dengar Arya pindah lagi, kata Maya akhirnya, suaranya rendah. Andin mengangguk. Aku juga dengar. Tidak dari dia. Maya menatapnya, mencari retakan emosi yang biasanya muncul. Namun yang ia lihat adalah keteguhan yang tenang. Kamu baik-baik saja. Andin berpikir sejenak. Aku sedih. Tapi aku tidak marah. Jawaban itu mengejutkan Maya. Ia tersenyum tipis, bukan karena senang, melainkan karena mengerti. Itu lebih sulit daripada marah. Andin tersenyum kecil. Aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh reaksinya. Aku sudah cukup lama hidup dari respons. Maya menyaksikan perubahan itu dengan diam. Ia melihat bagaimana Andin kini berdiri tanpa dendam, tidak menghardik masa lalu, tidak pula meromantisasi penderitaan. Andin menata ulang hidupnya dengan langkah-langkah kecil. Jadwal kerja yang rapi, rumah yang kembali terasa miliknya, dan keputusan-keputusan yang tidak lagi meminta persetujuan orang lain. Namun batas itu diuji malam itu. Ponsel Andin bergetar. Nama Arya muncul di layar. Hanya satu panggilan, lalu berhenti. Andin memandangi layar yang kembali gelap. Napasnya tertahan sesaat. Maya menoleh, membaca ketegangan yang muncul. Tidak apa-apa, kata Maya pelan. Kamu tidak harus menjawab. Andin mengangguk. Ia tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Singkat. Tidak ada permintaan maaf. Hanya keluhan dan tudingan samar tentang dunia yang tidak adil. Andin membacanya dengan hati-hati, lalu menutup ponsel. Ia menulis satu balasan, singkat dan tegas. Bukan pembelaan, bukan penghiburan. Hanya batas. Aku berharap kamu menemukan jalanmu sendiri. Tolong jangan hubungi aku lagi untuk urusan ini. Ia mengirimkannya sebelum keraguan sempat mengambil alih. Maya memperhatikan wajah Andin setelah pesan terkirim. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya kelegaan yang tipis, bercampur lelah. Itu berani, kata Maya. Ini perlu, jawab Andin. Kalau aku terus membuka pintu, aku akan kembali ke peran lama. Malam semakin larut. Setelah Maya pulang, Andin duduk sendiri, menatap ruangan yang kini terasa sunyi namun utuh. Ia tahu, memilih batas berarti siap menghadapi penilaian. Dari keluarga, dari lingkungan, bahkan dari dirinya sendiri. Ada rasa takut kecil. Bagaimana jika suatu hari ia menyesal? Bagaimana jika empati berubah menjadi beban? Sebelum tidur, Andin membuat keputusan kecil namun berisiko. Ia akan memblokir nomor Arya. Bukan untuk menghapus masa lalu,
Tetapi untuk memastikan masa depan tidak lagi diseret ke sana, jarinya sempat berhenti di atas layar, lalu menekan pilihan itu dengan napas panjang. Ia mematikan lampu dengan satu kesadaran yang belum sepenuhnya nyaman. Berdiri tanpa dendam tidak berarti tanpa konsekuensi. Dan konsekuensi berikutnya, reaksi Arya, tekanan dari Bu Ratna, atau kesunyian yang lebih dalam, menunggu di depan. Keheningan setelah keputusan terakhir itu masih terasa, tetapi tidak lagi menekan. Memblokir Arya bukan ledakan emosi, melainkan garis akhir yang ditarik dengan tangan gemetar namun pasti. Beberapa hari berlalu tanpa kabar, tanpa drama lanjutan. Dunia tidak runtuh, justru terasa lebih lapang. Andin menyadari, selama ini kebisingan konflik membuatnya lupa seperti apa hidup tanpa siaga. Hari ulang tahunnya tiba tanpa perayaan besar. Tidak ada kejutan, tidak ada kue mahal. Pagi itu Andin bangun lebih awal, membuka jendela, membiarkan cahaya masuk ke rumah yang kini sepenuhnya terasa miliknya. Ia menyeduh kopi sendiri, duduk di meja makan kecil, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak menunggu pesan dari siapapun untuk merasa diingat. Maya datang menjelang siang, membawa kue sederhana dengan satu lilin. Tidak ada pita mencolok, tidak ada ucapan berlebihan. Mereka tertawa kecil saat Maya menyalakan lilin itu di tengah meja yang terlalu besar untuk kue sekecil itu. "Tiup," kata Maya. Andin memejamkan mata. Tidak ada harapan muluk. Ia hanya menghembuskan napas, memadamkan api kecil itu, dan merasakan dadanya menghangat. Tidak ada luka lama yang tersentak. Tidak ada bayangan kalimat cerai di hari ulang tahunnya. Hari ini berdiri sendiri, terlepas dari masa lalu. Mereka makan perlahan. Maya bercerita tentang hal-hal ringan, pekerjaan, rencana liburan yang belum tentu jadi. Andin mendengarkan dengan senyum tenang. Setiap menit yang berlalu menguatkan kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir sebagai ketidakhadiran rasa sakit. Sore harinya, Andin memilih berjalan sendiri. Ia melewati taman kecil di dekat rumah, duduk di bangku yang dulu sering ia lewati tanpa benar-benar melihat. Ia memikirkan perjalanan beberapa bulan terakhir, dari perempuan yang terpukul oleh cara cerai disampaikan, menjadi seseorang yang mampu berkata tidak tanpa penjelasan, lalu berdiri dengan batas yang jelas. Ia tidak lagi bertanya apakah ia terlalu keras, terlalu dingin, atau terlalu egois. Pertanyaan itu telah selesai. Konflik utama di dalam dirinya, antara harga diri dan rasa bersalah, akhirnya menemukan keseimbangan. Ia mengakui keduanya, tetapi memilih hidup tanpa mengorbankan diri sendiri. Di kejauhan, Andin melihat sosok Arya. Bukan dari dekat, bukan dalam pertemuan dramatis. Hanya bayangan lelaki yang berjalan tertunduk di seberang jalan, membawa tas lusuh, berhenti sebentar seolah ragu kemana harus melangkah. Ia tidak yakin 100% itu Arya, tetapi perasaan yang muncul cukup jelas, jarak. Tidak ada dorongan untuk mendekat. Tidak ada keinginan untuk memastikan. Sosok itu menjadi simbol, bukan tujuan. Bayangan dari pilihan-pilihan yang pernah dibuat Arya sendiri, ego yang dipelihara, tanggung jawab yang ditolak, kesalahan yang selalu dialihkan. Andin menatapnya tanpa kebencian, tanpa rasa menang. Hanya penerimaan. Ia bangkit dari bangku taman dengan napas ringan. Tidak ada keputusan besar yang perlu diambil hari itu. Konflik telah selesai bukan karena salah satu hancur, tetapi karena Andin berhenti hidup di tengah tarik-menarik yang tidak sehat. Ia tidak menyelamatkan Arya, dan itu bukan kegagalan. Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Malam tiba dengan tenang. Andin kembali ke rumah, menyalakan lampu, membuka jendela. Ia menulis satu catatan terakhir di buku kecil yang sejak awal menjadi saksi perubahan batinnya. Kehilangan tidak selalu berarti kalah. Kadang, ia adalah cara hidup mengembalikan diri kita. Ia menutup buku itu, menyimpannya di laci, tidak sebagai pengingat luka, melainkan penanda akhir. Tidak ada lagi episode lanjutan dari konflik yang sama. Hidupnya bergerak ke arah baru, tidak sempurna, tidak bebas masalah, tetapi jujur. Sebelum tidur, Andin memeriksa kalender. Ada rapat kerja minggu depan, ada rencana kecil bersama Maya, ada hari-hari biasa yang menunggu untuk dijalani. Ia tersenyum tipis. Kesederhanaan itu terasa cukup. Di luar sana, Arya mungkin masih berjalan tanpa arah. Namun di dalam rumah ini, Andin telah tiba. Dan untuk pertama kalinya,
Ulang tahunnya bukan tentang bertahan, melainkan tentang hidup yang benar-benar dimulai. Cerita Andin bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang keberanian memilih diri sendiri tanpa harus menjadi pahit. Terkadang, kita bertahan terlalu lama bukan karena cinta, melainkan karena takut kehilangan. Padahal, kehilangan juga bisa menjadi jalan untuk kembali utuh. Menghargai diri bukan egoisme, itu batas yang sehat. Dan melepaskan tidak selalu berarti gagal. Kadang itu satu-satunya cara agar kita bisa bernapas lagi. Terima kasih telah menemani perjalanan Andin dari luka, diam, hingga berdiri dengan tenang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak atas hidup yang tidak meniadakan dirinya sendiri. Sampai jumpa.